إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يضلل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المؤمنون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فإن تقوى الله هي خير وسيلة نتقرب بها إلى الله فقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Sadaqallahul azim. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala masih tanamkan ke dalam hati kita taufik dan hidayah-Nya. Yang mana dengan taufik dan hidayah dari Allah itulah kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid ini. Tak lain dan tak bukan dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ibadah salat Jumaah secara berjamaah yang diawali dengan 2 khutbah. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan, terlimpahkan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita bacakan itu dapat menjadi syafaat, dapat menjadi penolong bagi kita hendaknya pada hari akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Dan khatib tidak lupa mewasiatkan diri khatib dan juga untuk diri kita semuanya agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itulah sebagai wasilah, sebagai jalan yang terbaik kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian ilmu akidah kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat yang mesti, ada sifat-sifat yang harus itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat itu adalah sifat ilmu. Kita mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berilmu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu dan kita juga memiliki sifat ilmu, lalu apa perbedaan ilmu kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Di antara perbedaan ilmu kita selaku makhluk dengan ilmu Allah selaku khaliq adalah bahwasannya kalau ilmu Allah Subhanahu wa taala itu la yusbikuhul khafa, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Tidak didahului oleh ketidaktahuan. Berbeda dengan manusia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia
ketika dikeluarkan kita ini dari perut ibu-ibu kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a, tak mengetahui satu pun, tak mengetahui apapun. Dalam artian apa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita awalnya ini bodoh. Kita awal ini dilahirkan selaku orang yang tidak tahu apapun. Begitu ilmu manusia diawali dengan ketidaktahuan. Tapi kalau ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Kemudian di antara perbedaan ilmu manusia dengan ilmu Allah itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ilmu Allah itu tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada sirna. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepintar apapun dia, akan tapi kalau sudah memasuki masa tuanya, maka ilmu yang pernah ia dapat itu makin lama makin berkurang. Makin lama makin berkurang sampai nanti dia wafat, meninggal dunia. Tapi kalau ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu hayyun la yamut, hidup tidak akan pernah mati, maka ilmu Allah Subhanahu wa taala itu masih tetap demikian, tak berubah-ubah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara perbedaan ilmu kita dengan ilmu Allah, bahwasannya kalau ilmu kita ini terbatas, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak semuanya kita ketahui, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Berbeda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu muhitun, mencakup, meliputi segala hal. Tapi kalau ilmu manusia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terbatas. Sepintar apapun manusia, pasti ada beberapa perkara yang tak dia ketahui. Begitulah ilmu manusia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ilmu Allah, bahwasannya ilmu Allah meliputi apapun. Apapun yang ada itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia pun tak mengetahuinya. Setidaknya disebutkan dalam akhir surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi, innallaha indahu ilmus saa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, pengetahuan tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun tak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Bahkan orang yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat itu yang mengetahuinya cuma Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi pun tak mengetahuinya. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan terjadinya hari kiamat itu, wahai Rasul? Kemudian apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian? Jawabannya tidak. Akan tapi dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza a'datta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Menunjukkan apa ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan seorang nabi pun, nabi yang terbaik, tak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Akan tapi ada orang sekarang, manusia biasa, yang mencoba untuk meramal kapan terjadinya hari kiamat. Dan perlu kita ketahui, ramalannya itu semuanya adalah bohong. Dulu pernah ada orang yang mencoba meramal bahwasannya kiamat itu terjadi tahun 2012, bulan 12, tanggal 12, serba 12. Akan tetapi sebelum tanggal yang telah ia tentukan itu, dia yang kiamat dahuluan. Dalam artian dia yang meninggal dunia terlebih dahulu. Ini menunjukkan apa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang meniup sangkakala pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Nah, itulah
perkara yang tak diketahui, melainkan yang mengetahuinya itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilul ghaitha. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menurunkan hujan. Dalam artian kapan terjadinya hujan, di mana diturunkannya hujan, itu cuman Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Walaupun ada di antara kita itu mencoba untuk meramal bahwasannya besok akan terjadi hujan, bahwasannya di daerah ini akan terjadi hujan, ketahuilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cuman prediksi. Orang tak dapat memastikan kapan dan di mana terjadinya hujan. Karena apa? Karena itu cuman hak Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan di mana turunnya hujan dan kapan terjadinya hujan. Walaupun di antara kita ketika melihat langit, ketika kita lihat langit mendung, bahwasannya itu bertanda akan turunnya hujan, akan tapi bisa di antara kita memastikan akan pasti turunnya hujan? Jawabannya tidak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering kita dapati bahwasanya ketika kita melihat ke langit, bahwasanya awan sudah mendung, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tak kunjung turunkan hujan. Menunjukkan apa ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwasannya yang menurunkan hujan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan, kapan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan, dan itu cuman Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, kemudian selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah satu-satunya yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim. Dalam artian apa? Yang mengetahui apakah perempuan atau laki-laki, hitam atau putih, anak yang ada dalam perut seorang ibu, tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, karena zaman sudah modern, ada yang namanya itu USG, bisa kita melacak, bisa kita melihat apakah anak itu laki-laki atau perempuan. Perlu kita ketahui jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya USG itu tak semuanya bersifat pasti. Ada juga yang gagal, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak yang gagal. Terkadang sesudah di USG dia melihat bahwasannya anak yang berada dalam perut itu adalah laki-laki, akan tapi qadarullah yang keluar itu adalah perempuan. Ini menunjukkan apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang mengetahui apa-apa yang ada dalam rahim itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dan seseorang tak mengetahui apa yang akan ia kerjakan untuk esok hari. Tak ada di antara kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memastikan apa yang akan kita kerjakan untuk esok hari. Kita cuman bisa apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Kita cuman bisa merencanakan. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh orang Minang, kata putuhnya itu berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan ia kerjakan untuk esok hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Dulu pernah dikatakan bahwasannya di mana dia lahir di situ dia akan meninggal dunia. Perlu kita ketahui bahwasannya perkataan ini tidak tepat. Perkataan ini merupakan perkataan yang salah. Karena apa? Karena di mana dia lahir belum tentu dia di sana akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang dia itu lahir di Bukit Tinggi, akan tapi meninggalnya di Jakarta, akan tapi meninggalnya di Bandung, bahkan ada yang di luar negeri dan lain segala macamnya. Menunjukkan apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak tahu di mana kita itu akan meninggal dunia. Bahkan juga kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah?
agar kita senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya diberitahu kita kapan kita akan meninggal dunia, maka pasti karena manusia itu bersifat licik, dia akan melaksanakan ketaatan sehari sebelum dia itu akan meninggal dunia. Akan tapi sengaja itu tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar senantiasa kita itu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ketika kita berada dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itulah malaikat maut datang menjemput nyawa kita dan kita pun husnul khatimah. Ini yang sama-sama kita harapkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu 5 perkara. Nah, 5 perkara, tidak ada yang mengetahui 5 perkara ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang 5 perkara ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, apa katanya? Ya, bahwasannya yang 5 perkara ini adalah mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara yang gaib. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerangkan kepada kita, tepatnya dalam surah Al-An'am ayat 59. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib. Apa itu kunci-kunci perkara yang gaib? Yaitu 5 perkara yang kita sebutkan tadi. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang mengetahui 5 perkara yang kita sebutkan tadi itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga melanjutkan firman-Nya dalam surah Al-An'am ini, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di daratan, bukan hanya yang ada di daratan, fil bahri, dan juga yang ada di dalam lautan. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala habbatin, tidak ada sebiji butir pun, fi zulumatil ard, di dalam kegelapan bumi, wala ratbin wala yabisin, tidak ada sesuatu yang basah, tidak ada sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan akan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ilmu Allah itu sangat-sangat berbeda dengan ilmu manusia. Kalau ilmu manusia itu adalah ilmu yang terbatas. Lalu apa hikmahnya ketika kita telah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun? Hikmahnya agar kita senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apapun yang kita katakan dalam hati kita perlu kita berhati-hati, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala itu alim, maha mengetahui, bidzatis sudur, terhadap apa-apa yang ada di dalam dada manusia. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.